Baik, jadi selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marianus Arwan Bakrin dengan NIM 17030800011, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang review saya tentang sebuah buku. Jadi ini merupakan tugas harian dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang ke-8. Kita langsung saja. Baik, buku ini berbicara tentang teori atas informasi edisi keempat dari Frank Webster. Baik, pertama tentang teori masyarakat informasi. Informasi dianggap sebagai ciri khas dunia kita. Dulu ekonomi dibangun di atas industri dan penaklukan, sekarang menjadi bagian dari informasi global ekonomi. Media yang menyebar memperluas pekerjaan informasi dan perkembangan internet, di mana meyakinkan banyak orang bahwa hidup di masyarakat informasi adalah takdir kita semua. Mengatasi di era arus informasi ini, hubungan virtual dan perubahan besar merupakan tantangan bagi satu dan semua. Dalam Theories of the Information Society menurut Frank Webster, itu dia mencoba untuk memahami ledakan informasi, di mana melihat secara skeptis apa yang dimaksud pemikir ketika mereka mengacu pada masyarakat informasi, dan secara kritis memeriksa pasca perang utama pendekatan untuk pembangunan informasi. Pada edisi keempat studi klasik ini mereka memperbaharuinya dengan penelitian baru dan dengan perubahan sosial dan teknologi. Dari revolusi Twitter Afrika Utara hingga krisis keuangan yang memperkenalkan resesi terburuk dalam seumur hidup, hingga munculnya media sosial dan blog, dan menilai kembali karya ahli teori kunci dalam terang perubahan. Lebih belak-belakan daripada edisi sebelumnya, Webster mendesak untuk ditinggalkan skenario masyarakat informasi, lebih memilih analisis informatisasi yang mana hubungan yang telah lama dibangun. Di dalam buku ini juga interdisipliner ini merupakan bacaan penting bagi mereka yang mencoba memahami perubahan sosial dan teknologi di era pasca perang. Itu membahas masalah-masalah yang menjadi perhatian utama siswa sosiologi, politik, geografi, komunikasi, ilmu informasi, studi budaya, dan kompetisi dan perpustakaan. Kita lanjut. Teori dari masyarakat informasi. Pada dasarnya ini menyangkut kebutuhan untuk mempertanyakan pernyataan, betapapun secara dangkal, persuasif, atau menarik, bahwa terobosan teknologi diatur untuk menjungkir balikan cara hidup kita yang sudah mapan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak nabi telah muncul untuk memproklamasikan efek demokratisasi yang baru pada media. Itu apakah itu melalui mobilisasi orang yang pernah diabaikan atau crowdsourcing, kemampuan interaktivitas komunikasi komputer, atau prospek untuk desentralisasi pengambilan keputusan. Pada awal 1990-an ada beberapa advokasi demokrasi elektronik membuat klaim untuk mengadakan plebissit tentang apa saja dengan kenyamanan dari terminal rumah. Namun komentar tentang perluasan demokrasi dan penguatan telah meningkat pesat sejak milenium. Pada saat yang sama, seperti menjadi lebih terukur dan arus utama. Selanjutnya, hibah penelitian dan jurnal serius sekarang tersedia bagi mereka yang mungkin memeriksa konsekuensi politik. Apa partisipasi mungkin ditawarkan melalui internet, melalui blog, oleh informasi pemerintah yang tersedia secara online, atau melalui Twitter. Buku ini, buku yang dikembangkan oleh Webster tadi itu
sedang berlangsung bertujuan untuk menantang pernyataan teknosentris moderat sebagai serta ekstrim atas dasar penyederhanaan yang berlebihan, di mana sering angan-angan dan dimulai dari posisi salah kepala serta mengabaikan bukti apa yang sebenarnya terjadi. Theories of the Information Society edisi pertama yang dirancang pada awal 1990-an itu mengatur tentang klaim terkait bahwa dunia baru muncul sebagian besar di belakang terobosan teknologi. Ini ditetapkan menjadi ekonomi tanpa bobot baru, dunia flat yang akan membalikan cara berperilaku yang sudah mapan. Ini sebuah zaman di mana berpikir cerdas menyatu dengan munculnya masyarakat informasi. Edisi 2 dan 3 terus terlibat dalam klaim serupa untuk dampak teknologi karena tampaknya klaim tersebut untuk efek teknologi tidak dapat diredam. Sungguh luar biasa bagi penulis bahwa dasar-dasar argumen yang dikemukakan oleh informasi pemikir masyarakat. Begitu betapapun mereka ditolak dan terus kembali. Selanjutnya, teori masyarakat informasi. Di sini penulis tidak dapat menerima bahwa analisis harus memulai dari anggapan bahwa informasi itu sendiri dan bagaimanapun itu diukur biasanya oleh teknologi, tetapi juga oleh jumlah pekerja keras putih atau pendapatan itu dihasilkan. Bisa membawa tatanan sosial baru. Tentu saja orang bisa melihat lebih banyak informasi yang dihasilkan, dikirim dan juga disimpan, tetapi anggapan bahwa ini mengumumkan jenis masyarakat baru yang berteriak untuk pemeriksaan kritis, seolah-olah kesimpulan informasi lebih lanjut sedang diubah menjadi penjelasan penyebab dan perubahan daripada perubahan itu sendiri. Yang berikut tentang tujuan mendekati informasi. Jadi tujuan mendekati informasi dari titik awal alternatif yaitu teori sosial kontemporer, di mana setidaknya yang digabungkan dengan bukti empiris menunjukkan bahwa dampak sosial mendekati informasi sangat sederhana dan menyesatkan secara positif bagi mereka yang ingin memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang paling mungkin terjadi di masa depan. Tujuan lainnya adalah untuk menunjukkan bahwa teori sosial dikombinasikan dengan bukti empiris adalah cara yang sangat kaya dan karena itu pada akhirnya lebih praktis dan lebih berguna untuk memahami dan menjelaskan tren terkini dalam domain informasi. Sedangkan sebagian besar pemikir yang diteliti dalam buku ini itu mereka membahas tentang alamat informatif tren secara langsung, mana tidak semuanya melakukannya. Jadi sementara Daniel Bell dan Herbert Schiller dengan cara mereka yang sangat berbeda dan dengan pengetahuan yang terpuji, mereka bersikeras lebih dari satu generasi bahwa masalah informasi dan komunikasi berada di jantung perubahan pasca perang. Ada pemikiran lain juga yang dianggap dianggap oleh penulis ini seperti pemikiran dari Jürgen Habermas dan Anthony Giddens yang kurang memberikan perhatian langsung pada domain informasi. Meskipun demikian, penulis di sini dia berharap dapat menghilangkan sebagian besar dari kepercayaan tersebut dari mereka yang menyetujui gagasan kedatangan masyarakat informasi baru. Kemudian, saya di sini penulis akan menggugat keakuratan dan kesesuaian file konsep dalam banyak varian, meskipun penulis merasa itu berguna dalam beberapa hal. Kita lanjut, ada dan informasi yang membuat begitu banyak para sarjana berpikir bahwa itu adalah inti dari zaman modern. Ini sebuah pertanyaan. Jadi ada kemungkinan untuk membedakan 5 definisi masyarakat informasi, masing-masing yang menyajikan kriteria untuk mengidentifikasi yang baru. Yang kelima itu adalah teknologi, ekonomi, pekerjaan, spasial, dan juga budaya. Ini tidak perlu saling eksklusif meskipun para ahli teori menekankan salah satu faktor atau lainnya itu dalam menyajikan skenario khusus mereka.
Berbagi adalah keyakinan yang dibawa oleh perubahan kuantitatif dalam informasi menjadi jenis sistem sosial yang baru secara kualitatif dan masyarakat informasi. Di lewat ini alasan masing-masing definisi dengan cara yang hampir sama. Ada lebih banyak informasi saat ini. Oleh karena itu, di sini mereka memiliki masyarakat informasi. Itu seperti yang akan dilihat. Ada kesulitan serius dalam penalaran ex post facto yang memperdebatkan penyebab dari suatu kesimpulan. Ini berkaitan dengan ada informasi lebih lanjut tentang, oleh karena itu, ini menghasilkan masyarakat informasi. Selanjutnya, apakah informasi itu? Ini sebuah pertanyaan. Jadi, penolakan Rorschach terhadap ukuran statistik membuat kita mungkin paling tidak mempertimbangkan fitur signifikan dari pendekatan masyarakat informasi. Sini Rorschach menanyakan pertanyaan seperti apakah ketersediaan informasi lebih lanjut membuat kami lebih terinformasi, jenis informasi apa yang dihasilkan dan disimpan dan apa nilainya bagi masyarakat luas, pekerjaan informasi macam apa berkembang dan mengapa dan tujuannya untuk apa. Terus apa yang diajukan di sini adalah bahwa mereka bersikeras untuk memeriksa arti dari informasi. Ini artinya mencari bukti kuantitatif dari pertumbuhan informasi. Berbagai pemikir telah memahami itu dalam istilah teori informasi Claude Shannon dan Warren Wiever pada 1949 dan Glick pada 2012. Kita lanjut. Kualitas informasi. Penekanan bahwa informasi memiliki makna menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas informasi yang pada gilirannya mendorong pandangan kritis terhadap mereka yang mengklaim telah memasuki masyarakat informasi. Hampir selalu disajikan sebagai file superior, smarter, epochs, di mana orang memiliki akses ke teknologi canggih dan informasi yang melimpah tersedia bagi mereka dalam sekejap. Tentunya ada lebih banyak informasi yang tersedia daripada sebelumnya, tetapi seharusnya tidak demikian, berasumsi bahwa ini pasti membawa perbaikan. Kita lanjut, kesimpulan. Di satu sisi, ini para penulis ini mereka menemukan berbagai kriteria yang dimaksudkan untuk mengukur kemunculan masyarakat informasi. Dalam bab berikut itu akan menjumpai para pemikir yang dengan menggunakan kriteria yang berbeda di antara mereka. Kita lanjut saja. Di sini akhirnya saran bahwa keunggulan pengetahuan teoritis mungkin lebih ciri untuk membedakan yang menarik dari masyarakat informasi yang mana telah diperdebatkan. Ini tidak cocok untuk pengukuran kuantitatif atau membutuhkan analisis yang cermat semantik informasi untuk menilai impornya. Pengetahuan teoritis hampir tidak bisa dianggap sepenuhnya baru, tetapi dapat diperdebatkan bahwa signifikasinya telah dipercepat dan telah menyebar sedemikian rupa sehingga sekarang menjadi ciri khas kehidupan kontemporer. Ini mereka kembalikan fenomena secara berkala sebagai berikut. Meskipun mereka akan melakukannya, tekanan bahwa hanya sedikit peminat masyarakat informasi yang memberikan perhatian yang layak.